Romeo orang ini. Kenapa Yasmin? Orang ini yang mau ngebunuh aku, Romeo. Maafin bapakmu dan aku. Dia yang bunuhnya kamu, Nak. Kalau orang itu ayahku, berarti aku ini anak seorang pembunuh. Jangan! Kayla, sayang. Oke. Coba aja aku punya mama. Pasti aku ditemenin main sama mama aku. Romeo. Pak? Papa kok nggak ngomong dulu mau kesini? Enggak. Papa cuma mau ngobrol aja sama kamu. Kamu ada waktu? Sibuk gak? Iya, sekarang aku punya waktu sih, Pak. Kita mau ngobrol di kantor aku aja atau mau di kantin? Kita bisa sambil makan di situ. Kayaknya kita ngobrol sambil keliling-keliling aja ya. Karena Papa mau lihat progres pengembangan rumah sakit ini. Bisa? Oke, ya, sure. Ya udah, biar Papa juga bisa sekalian lihat udah sejauh apa perkembangan rumah sakit ini. Semoga aja Kayla nggak rewel main sama Yasmin. Aku bisa tambah nggak enak hati kalau Kayla itu ngerepotin Yasmin. Kayla. Kau pasti lagi ngumpet nih. Di mana ya Kayla ya? Kayla, ngumpet di mana kamu? Aduh, nggak ngeliat lagi Kayla lagi ada di mana. Di mana ya? Bah! Kelihatan. Kamu nggak bisa keluar dari kamu. Aku kritikin. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini aja. Ternyata aku salah. Kayla dan Yasmin kelihatan malah akrab banget. Alhamdulillah. Syukurlah semuanya itu aman terkendali. Papa! Hai sayang. Papa, kerjanya udah selesai. Udah dong, Papa udah selesai kerjanya. Papa, kerjanya yang lama. Kayla keseneng kok main sama Tante Peri. Sayang, jangan dong. Kamu nggak boleh gangguin terus Tante Yasmin. Kan kasihan, Tante Yasmin juga kan harus kerja. Tante, emang aku ganggu ya? Ganggu nggak ya? Ganggu ya? Enggak sih. Kamu nggak ganggu sama sekali. Malah Tante senang loh punya teman main, pinter, cantik, terus lucu lagi. Tuh kan, Tante nggak keganggu. Lapar ya, perutnya sampai bunyi loh, belum makan. Anak Papa lapar ya? Gara-gara nungguin Papa selesai kerja. Yaudah, kita makan yuk. Ya udah, makan dulu ya. Ya udah kalau gitu Pak, saya permisi ya, saya mau ketemu sama Mbak Lisa. Tunggu dulu. Kamu ikut kita aja untuk makan. Kamu juga belum makan kan? Nggak usah Pak, nanti takutnya Mbak Lisa nyariin saya. Masalah itu masalah gampang lah. Nanti saya yang bicara sama dia. Gimana ya Pak ya? Please Tante. Please Tante, please. Please. Kamu mau Tante ikut ya? Beneran? Serius?
Ya udah deh, tante ikut. Tapi tante izin dulu sama Mbak Lisa ya, biar Mbak Lisa tahu kalau tante lagi ikut kamu. Yaudah, yuk kita langsung makan. Ya, gitulah Pak. Tadi Papa bisa lihat kan udah ada penambahan beberapa ruang rawat untuk pasien yang harus dirawat intensif. Terus juga kita ada penambahan tenaga kerja, tenaga kesehatan tepatnya. Seiring dengan pasien kita yang terus berdatangan juga Pak, seiring waktu. Ya. Kali ini Papa senang banget lihat pencapaian ini. Karena berkat kegigihan kamu, kerja keras kamu, maka dari itu rumah sakit ini jadi seperti saat ini. Enggak lah Pak, ini semua kan juga berkat dukungan dan juga kepercayaan dari Papa. Kalau saya cuma menjalankan amanat dari Papa aja. Enggak, bener. Hari ini Papa happy banget. Karena kamu itu nggak pernah ngecewain Papa. Dan kamu selalu bisa diandalkan. Oh ya, Pak. Aku mau nunjukin yang sebelah sana lagi, Pak. Yuk, kita lihat. Dan ini, Pak. Ini ruangan terbaru yang kita buat. Biasanya di sini dokter-dokter berkumpul, berdiskusi. Ya, seputaran dunia medis gitulah, Pak. Bagus. Rom, sebenarnya maksud Papa kesini ada yang Papa mau bicarain sama kamu. Duduk. Ya, soal apa, Pak? Gini, Papa punya keinginan kalau kamu itu bisa bantu Papa di perusahaan induk kita di Cakradinata. Papa bercanda kali. Kan udah ada Mas Rangga, Pak. Enggak. Papa serius. Papa mau kamu yang bantu Papa, bukan Rangga. Karena kamu tahu sendiri kan kakak kamu itu. Dia itu apa ya? Selama ini bekerja di luar ekspektasi Papa. Dan kamu juga tahu, dia tuh punya sifat yang keras, susah dibilangin. Berkali-kali Papa bilangin dia kayak apa ya, kayak nggak nangkep atau nggak paham. Pokoknya dia selalu nolak apa yang Papa ngomong. Padahal Papa selalu bilangin dia itu untuk kebaikan dia. Iya kan, buat kebaikan dia. Dan kalau dia mau jadi pemimpin di perusahaan kita, artinya dia harus banyak dengar masukan orang, khususnya masukan Papa. Jadi, Papa udah putuskan. Papa mau kamu yang bantu Papa ngurus perusahaan ini. Pak, maaf tapi aku bukannya nggak menghargai Papa. Tapi aku rasa aku lebih baik fokus ngembangin bisnis rumah sakit kita ini. Daripada aku harus bergabung di perusahaan induknya Papa, nanti semuanya jadi nggak ke-handle. Jadi lebih baik aku fokus hanya pada satu tempat dulu. Tapi Papa nggak usah khawatir. Karena setelah ini aku pasti akan ngomong sama Mas Rangga supaya Mas Rangga ya mau lebih dengerin Papa lagi. Ya? So, don't worry. Iya, tapi... Ya. Kenapa? Oh, oke. Saya ke sana sekarang. Ya. Oke, makasih. Rom, Papa harus jalan. Ini dia. Ini yang kakak kamu selalu bikin Papa pusing. Jadi Papa harus jalan.
Ya, oke. Dan kamu ingat, tolong pikirkan apa yang Papa bicarakan tadi. Hati-hati di jalan, Pak. Tante udah potongin ayamnya biar gampang makannya nih sayurnya ya. Kamu juga harus makan. Selamat makan. Tante, Kayla nggak suka makan sayur, Tante Peri. Aku nggak suka sayur, sayur itu bagus loh. Popeye aja harus makan sayur biar kuat. Enak kok sayur. Emang kamu nggak pernah makan sayur? Tante aja suka tahu sayur karena sayur itu bagus dan sayur itu enak banget. Lihat nih, Tante makan sayur. Enak. Tante sekarang jadi kuat. Tante punya trik gimana supaya kamu bisa suka makan sayur. Mau cobain nggak? Jadi, nih sayurnya, nasi, terus dicampur sama ayam. Coba. Enak? Makanya mulai sekarang Kayla harus makan sayur biar kuat kayak Popeye. Rasa pahitnya nggak berasa. Kan ada ayamnya. Nah itu triknya Tante. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kita makan lagi ya. Aku belum pernah ngeliat Kayla sebahagia ini. Maafin Papa ya, Nak. Papa terpaksa bohong soal mama kamu karena kamu masih terlalu kecil untuk mengetahui semuanya. Tapi Papa lakukan ini semua demi kebaikan kamu. Maafin Papa, Nak. Papa kenapa? Papa kok liatin Tante pergi terus? Enggak kok. Papa sama sekali nggak ngeliatin Tante Yasmin kok. Beneran deh. Iya udah, kamu lanjut makan lagi ya sayang. Maaf ya, saya harus terima. Halo ya Mbak. Di mana kamu? Iya Mbak, maaf saya masih menemani Kayla lagi makan siang. Kamu sengaja ya jadiin Kayla alasan biar kamu bisa males-malesan? Kamu balik ke kantor sekarang. Iya Mbak. Mbak maaf Mbak sebentar. Halo Dek. Dek, ya ini kakak. Kakak minta maaf. Ini murni kesalahan kakak. Kakak yang sudah ajak Yasmin ke sini untuk makan siang bareng Kayla. Jadi kamu nggak perlu untuk nyalain Yasmin. Ya, ini semua kesalahan kakak kok. Ya. Ya udah Kak.
Kakak suruh Yasmin balik ke kantor secepatnya ya, Kak. Iya, nanti kakak sampaikan. Makasih, Kak. Lupa, maaf ya Pak, jadi ngerepotin Bapak. Enggak kok, sama sekali nggak ngerepotin. Justru saya terima kasih karena kamu udah nemenin Kayla. Sama-sama Pak. Ya udah kalau gitu Pak, saya permisi dulu ya. Saya harus cepat-cepat nyamperin Mbak Lisa. Oh, ya. Tante pergi dulu ya. Tante, Kayla masih pengen main sama Tante Peri. Kayla belum puas. Nanti kan bisa main lagi sama Tante. Beneran, janji ya? Janji. Nah, makan dulu. Misi Pak. Makasih ya. Dadah Tante Peri. Dadah. Wah. Ya. Kayla jadi sedih. Ditinggal sama Tante Peri. Kamu nggak usah sedih sayang. Kan ada papa di sini. Yaudah gini, kamu cepetan habisin makanannya terus kita pulang. Soalnya papa harus kerja lagi, ya. Udah, kamu makan lagi ya sayang. Yasmin? Ibu kok bisa ada di sini? Kan Ibu lagi kurang enak badan. Ini, kalau kamu ketinggalan. Ibu, harusnya Ibu jangan kayak gini dong. Mbak Dia juga. Kenapa izinin Ibu keluar? Iya Yas, tadi udah Mbak Dia ingetin. Cuman ibunya maksa, katanya bosen di rumah. Yasmin, ibu gak apa-apa kok, ibu udah sehat. Ibu kesini sekalian ibu mau tahu tempat kerja kamu tuh kayak apa sih. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu kerja di kantor besar sekali seperti ini. Dan juga semua karena berkat Ibu. Kantor ayah kamu juga dulu besar seperti ini, Yasmin. Kalau perusahaan itu masih ada, pasti letaknya juga di jalan utama seperti ini. Ibu, waktu itu Ibu mau ngasih tahu Yasmin, perusahaan ayah namanya apa. Tapi Ibu belum bisa jawab. Sekarang Ibu bisa jawab kan? Maaf, Bu. Bu, aku harus angkat telepon ini. Ini dari bos Yasmin soalnya. Iya, halo Mbak. Di mana kamu? Katanya udah di jalan. Kamu bukannya kerja malah keenakan jalan-jalan sama Karangga? Iya Mbak, ini saya udah sampai lobi kok. Sebentar lagi saya akan naik ke atas. Ya udah, kamu ke ruangan aku sekarang. Bu, kayaknya aku harus ninggalin Ibu karena aku udah dipanggil sama atasan aku. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin. Abis ini Ibu langsung pulang ya. Mbak Dia, jagain Ibu ya. Iya Yas. Yasmin pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ayah kamu masih hidup, kamu gak perlu kerja di perusahaan orang lain seperti ini. Pasti kamu yang dipercaya ayah kamu untuk mengurus perusahaannya. Yasmin? Ibu. Kok Ibu balik lagi?
Ibu kenapa? Kadang ibu bertanya-tanya. Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Bayi yang dulu ibu gendong-gendong sekarang sudah menjadi wanita yang dewasa dan cantik. Ibu bangga sekali sama kamu, Yasmin. Kamu pintar, tangguh, dan bertanggung jawab. Ibu jangan nangis gitu dong, kan Yasmin jadi ikutan nangis. Maafin ya, maafin ibu Yasmin. Harusnya kamu bisa menikmati masa muda kamu. Tapi kamu harus mengurus ibu yang sakit-sakitan ini. Maafin ibu ya. Ibu malu sama kamu. Ibu dengerin Yasmin ya. Yasmin itu sama sekali tidak terbebani. Malah ibu harus tahu. Yasmin begini sekarang. Itu semua karena ibu. Karena doa ibu. Karena ibu banyak mengajarkan banyak hal sama Yasmin. Yasmin giat kerja. Yasmin mau usaha semuanya. Karena Yasmin sayang banget sama ibu. Jadi ibu nggak perlu minta maaf. Harus saya minta maaf Yasmin, Bu. Karena Yasmin masih kurang untuk bikin ibu bahagia. Harusnya bilang makasih tuh Yasmin. Bukan ibu. Jangan nangis ya. Ibu nggak boleh nangis. Ibu sayang sekali sama kamu. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik, yang mencintai kamu dengan tulus. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kok tiba-tiba perasaan aku jadi nggak enak ya? Kenapa jadi nggak tenang gini? Ibu kayak mau pamit jauh aja. Yasmin juga sayang banget sama ibu. Ya udah, kamu kerja. Ibu langsung pulang ya. Ibu mau ke apotek dulu baru pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pergi. Kenapa ya? Perasaanku makin gak enak.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana tadi hasil meetingnya? Saya dengar klien kita batalin proyek kita ya? Benar, Pak. Alasannya? Kenapa kamu diam? Ini, Pak. Mereka bilang mereka kecewa dengan Pak Rangga. Mereka menilai bahwa Pak Rangga lambat dalam menangani masalah dalam proyek ini, Pak. Jadi proyek ini Rangga lagi yang pegang? Benar, Pak. Terus kenapa mereka batalin? Tadi Pak Rangga meeting dengan klien ini, Pak. Lalu mereka kecewa dengan hasil meetingnya. Setelah mereka meninggalkan kantor ini, mereka baru mengabarkan bahwa mereka membatalkan kerjasama dengan kita, Pak. Oke. Terima kasih informasinya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Pak Rangga? Ya, Rin. Kamu tolong hubungin supir dan minta anterin Kayla ke rumah. Kamu sekalian ikut ya. Baik, Pak. Sayang, kamu nanti pulangnya sama supirnya sekaligus ditemenin sama tante. Oke? Hai Kayla. Kamu mau pulang ya? Iya, Pak. Opa harus ngobrol dulu sama papa kamu. Iya, Pak. Kayla pulang dulu ya. Ya sayang. Titip ya, Rin? Baik, Pak. Rangga, papa perlu bicara sama kamu. Ada apa, Pak? Kamu benar-benar keterlaluan, Rangga. Dari tadi ruang meeting kamu ngapain aja? Hah? Kok bisa klien batalin proyek kita? Hah? Itu nggak mungkin, Pak. Mereka udah janji kok akan kasih kita waktu lagi. Nggak mungkin gimana? Udah jelas-jelas mereka batalin proyek kita. Mereka mundur, Rangga. Kamu sadar nggak? Kamu udah ngerugin banyak orang dan diri kamu sendiri. Maaf, Pak. Ini memang salah aku. Tapi gini loh, Pak. Aku emang sangat berhati-hati, Pak, dalam menjalani bisnis. Iya, saking hati-hatinya, kamu jadi sangat lambat. Berkali-kali yang papa bilang sama kamu, tapi kamu tetap nggak bisa diandalin. Sekarang papa nggak mau tahu, kamu nggak ada alasan. Itu semua salah kamu. Kamu perbaiki sekarang dan jangan kamu ulangi lagi. Karena papa udah muak melihat ketidakmampuan kamu. Sedikit pun Papa nggak pernah menghargai usaha aku. Padahal aku sudah berusaha agar Papa nggak kecewa. Pras, aku belum bisa tenang sebelum aku tahu apa sebenarnya yang Heru katakan ke Romeo sebelum Heru mati. Kamu nggak perlu khawatir. Sekarang ini kan Heru udah nggak ada di dunia ini. Kalaupun Romeo tahu, dia nggak akan tinggal diam. Pasti dia akan bertindak. Iya, sejauh ini yang aku lihat, Romeo ya fine-fine aja. Nggak ada yang mencurigakan juga. Oke. Kamu awasi terus Romeo. Pastikan dia tidak tahu apa-apa tentang Heru. Oke. Pelan-pelan aja, Bu, jalannya. Iya. Ayo. Dia, Ya, saya Bu. haus. Kamu tolong belikan Ibu minum ya. Rati. Pa,
belum pada datang di jam segini? Iya nih makanya, ini dia. Sorry banget, kita berdua datang terlambat. Maklum tadi ada sedikit kendala, ban mobil tiba-tiba kempes, jadi aku harus ganti dulu. Oh. Gimana Mas? Masih aman kan? Oh, aman. Karena kan acara nggak akan dimulai sebelum yang punya perusahaan buka. Bisa aja kamu. Kita masuk duluan yuk. Ayo. Pak, Mas? Iya, Kita duluan ya. Duluan. Ayo. Gimana? Tamu undangan udah datang semua kan? Udah, tadi juga ada yang baru datang kok. Biar aja yang laki-laki ngurusin acara. Iya Mbak, bener. Bajeng, aku lihat Bajeng makin cantik deh. Masa sih? Iya. Malah aku lihat kamu semakin cantik, putih banget, bening. Oh, bisa aja Mbak nih. Itu Ratih. Heru keterlaluan, kerjaannya nggak bener. Ternyata dia masih hidup. Oh ya udah, ibu tunggu di sini. Nah itu di situ ada tempat duduk. Ibu duduk ke situ nanti ya. Dia beli minum dulu ya. Tapi dia nitipin dulu ya Bu. Ibu jangan kemana-mana, tunggu dia di sini. Iya. Benar? Janji ya Bu ya. Jangan kemana-mana ya. Tunggu dia datang. Jangan lama-lama ya dia. Kita harus habisin dia. Bahaya kalau dia sampai berkeliaran begitu. Oke. Bajeng. 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 Aku nggak nyangka akhirnya kita ketemu di sini. Aku udah lama banget nyari Bajeng sama Mas Baskara, tapi nggak pernah ketemu. Masukin dalam mobil. Bu Rati, kemana ya? Bu Rati. Aduh, kemana ya Bu Rati? Kan tadi disuruh duduk di sini. Bu. Jangan-jangan masuk apotek kali ya. Bu Rati. Allah. Kemana ya Bu Rati? Bu Rati! Bu! Ya Allah. Bu!
Kenapa perasaan aku jadi gak enak gini ya? Aku terus kepikiran ibu. Ya Allah, tolong jaga ibu ya Allah. Puluhan tahun aku pikir hidup aku, posisi aku udah aman. Ternyata Rati masih hidup. Untung aku ngeliat dia. Tapi kan Baskara nggak tahu kalau kamu itu adalah dalang di balik kecelakaan Yoga. Ya, karena aku berusaha terus untuk menutup semua ini rapat-rapat. Tapi kalau sampai Mas Bas tahu, dia bisa murka. Kalau Rati masih hidup, berarti anaknya kemungkinan besar juga masih hidup. Itu yang aku khawatirkan. Padahal aku sudah menyuruh Heru untuk menghabisi semuanya. Yoga, istri dan anaknya. Kenapa istri masih hidup? Berarti anaknya juga masih hidup. Artinya apa? Ada pewaris kan? Bisa bahaya. Perusahaan semua bisa jatuh ke pewarisnya. Bukan ke keluarga aku. Kalau begitu, kita nggak boleh biarin. Rati ketemu sama Baskara. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus singkirkan perempuan ini. Kita bungkam dia untuk selama-lamanya. Ya Allah, betapa kejamnya kamu, Mbak. Sampai hati kamu melakukan semua ini. Ternyata kamu otak di balik kecelakaan maut yang merenggut nyawa suamiku. Semua ini kamu lakukan hanya demi harta dan kedudukan. Ya Allah, tolong aku agar bisa lolos dari sini. Allah, Astagfirullahaladzim, di mana sih Bu Rati? Bu! Ya Allah, telepon Yasmin. Telepon Yasmin. Ya Allah, handphone lowbat lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana mau nelpon Yasmin? Ngabarin ibu hilang. Ya Allah. Bu Rati! Bu! Bu! Ibu! Ibu sama Mbak Dia udah sampai rumah belum ya? Kok belum ngabarin? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Telepon siapa kamu? Enggak, Mbak. Mungkin ibu sama Mbak Dia masih di jalan kali ya. Mungkin kalau udah sampai rumah pasti ibu langsung ngabarin aku. Pak, jujur Pak, saya sama sekali nggak ngerti kenapa Bapak mengambil keputusan itu tiba-tiba. Sekarang gini, saya minta tolong banget Pak. Ada nggak Bapak waktu sedikit aja Pak untuk ketemu dengan saya? Oh ya, tentunya untuk memperbaiki hubungan kerja sama kita Pak. Oke. Oh ya udah. Oke, bisa Pak, segera saya ke sana. Oke, ya Pak, terima kasih Pak. Bisa keluar dari mobil ini.
Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana kamu? Pembunuh kamu! Perempuan jahat! Kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa? Ternyata kamu dalang dari pembunuh suamiku. Saya heran sama kamu, Rati. Kok bisa selamat kamu ya? Di mana anak kamu? Udah mati atau masih hidup? Jawab! Di mana anak kamu? Hah? Anak kamu di mana? Jawab! Perempuan biadab kamu. Kenapa kamu melakukan ini sama kami? Apa salah kami? Apa salah suamiku sama kalian? Apa? Tidak ada yang salah dengan kamu dan suami kamu. Nggak ada yang salah. Aku cuma nggak suka aja. Suami aku seumur hidupnya jadi kacung suami kamu. Paham? Apa yang suami kamu miliki harus aku miliki. Dan siapapun yang menghalangi ambisi aku harus aku habisi. Termasuk kamu dan anak kamu. Aku nggak nyangka kamu setega ini, Mbak. Padahal suami aku menganggap suami kamu itu saudaranya. Dia tega kan? Suami aku nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Biarlah kamu. Aku akan kasih tahu Mas Baskara kelakuan musuh kamu. Ayo, coba aja. Coba kalau bisa. Ayo! Lihat, obat. Udah konsumsi obat. Udah mulai sakit-sakitan kamu ya? Hah? Kenapa nggak mati aja sekalian kamu sama suami kamu? Hah? Kenapa kamu nggak mati aja sekalian? Hah? Ras, hati-hati bawa mobilnya. Yang bawanya. Rati! Ras, kejar Ras! Kejar cepat! Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa lolos dari Mbak Ajeng dan orang yang membantunya itu. Aku harus cepat pergi dari sini.
Oh my god. Halo, selamat malam. Saya boleh minta tolong nggak? Tolong kirim ambulan ke sini di jembatan sebelum tol dalam kota. Ada seseorang yang terjatuh dari jembatan soalnya. Cepat ya, tolong ya. Kayak Pak Pras. Ibu kenapa nih jatuh? Yuk. Duh, Bu. Bu. Ya Allah. Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Mana ya dia? Kok udah nggak kelihatan? Apa jangan-jangan udah pergi dia? Bu, ibu kenapa? Saya mati loh. Wah. Kenapa nih? Ini pasti bunuh diri nih orang. Sini. Wah, ini pasti bunuh diri nih. Jelas bunuh diri nih. Jelas ini bunuh diri. Iya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya. Bu Rati. Bu Rati. Bu Rati. Bu, tolong bangun, Bu. Bu Rati, tolong bangun, Bu. Bu, tolong dengerin saya, Bu. Bu Rati, tolong bangun, Bu. Bu. Pak, sampai sini aja, Pak. Mundur. Pak, depan dulu. Bisa kerja yang bener nggak sih? Dari kemarin kerja nggak bener perasaan? Iya Mbak, langsung saya bereskan. Maaf Mbak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah saudara saat Ya Allah, ini Mbak Dia nggak bisa dihubungin lagi. Mana jadwalnya? Oh iya Mbak. Jadi udah saya jadwalkan. Jadi Mbak tuh besok akan ada meeting. Setelah itu masih belum ada jadwal lagi Mbak. Maaf Mbak,
Maaf banget, tapi saya boleh minta izin nggak? Boleh saya pulang sekarang karena saya mau ngecek ibu saya. Dan tadi saya udah coba telepon, tapi nggak ada yang ngangkat. Enak aja kamu. Kerjaan belum selesai udah minta pulang. Kamu itu kerja digaji, harus profesional dong. Selesain dulu kerjaan kamu baru pulang. Perempuan itu sudah mati. Lebih baik kita pergi dari sini sebelum ada orang lain yang ngeliat kita. Ya, akhirnya semuanya tuntas. Dok, tolong selamatkan ibu ini ya. Baik. Suster, tolong siapkan pacu jantungnya. Baik, Dok. Gimana, Dok? Pak, mohon maaf. Nyawa pasien tidak tertolong. Innalillahi. Suster, ayo kita siapkan. Pak Rangga, ada apa? Yasmin, saya minta maaf. Tapi bisa nggak kamu ke rumah sakit? Nanti alamat saya akan kasih ke kamu secepatnya. Rumah sakit ada apa ya? Ini soal ibu kamu. Ibu saya? Iya. Mas Rangga? Mas Rangga ngapain di sini? Mas Rangga? Ada apa? Ini soal ibunya Yasmin. Iya, ibunya Yasmin kenapa? Ibunya Yasmin telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Mbak. Maaf, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Maaf, Mbak. Maaf, maaf. Sorry. Dokter, Pak Angga, ibu saya mana? Ibu saya kenapa, dok? Yasmin. Kamu yang sabar ya. Maksudnya apa sih, dok? Kok kalian ada di depan kamar jenazah? Ibu saya mana, dok? Ibu saya mana? Ibu saya baik-baik aja kan? Aku rasa lebih baik kamu ikut kita masuk ke dalam. Ya ngapain saya masuk ke kamar jenazah, dok? Saya datang ke sini karena tadi Pak Rangga bilang saya harus ke rumah sakit dan saya mau nanya ibu saya mana? Ibu saya mana, Pak? Maaf Yasmin. Tapi lebih baik kamu ikut kita. Karena di sana kamu akan tahu tentang ibu kamu. Ayo, dok. Aku nggak mau. Dok, aku maunya ketemu ibu. Ibu mana? Aku bawa kamu ketemu sama ibu kamu. Bukan. Ayo. Tante Rati sudah meninggal, Yasmin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada yang melihat langsung saat korban terjatuh dari atas? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya melihat ibu itu loncat dari jembatan. Saat korban terjatuh, apakah ada yang melihat korban dikejar atau didorong dari atas sampai ke bawah? Nggak ada sama sekali, Pak. Ibu itu cuma sendirian di atas jembatan. Kayaknya sih ibu itu emang dia bunuh diri, Pak. Mbak, ada apa? Ada orang jatuh dari atas jembatan. Misi, Pak. Maaf, Pak. Ini ada apa ya, Pak? Ada seorang wanita, Bu, terjatuh dari atas jembatan. Ciri-cirinya gimana ya, Pak? Ciri-cirinya seorang wanita, usianya sekitar 50 tahun, berkulit putih, mengenakan baju warna krem, dan berhijab, Bu. Oh, jangan-jangan Bu Rati ya? Pak, korbannya sekarang di mana ya, Pak? Korban sudah dibawa ke rumah sakit Yudhistira, Bu. Kalau begitu saya terima kasih, Pak. Saya mau langsung nyusul ke rumah sakit. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Pak. Maaf. Maaf. Ibu please bangun ya, Bu ya. Ibu kenapa bisa kayak gini sih, Bu? Ibu kenapa bisa meninggal, Bu? Ibu bangun. Mandi yang mana? Mandi harus jagain Ibu. Kenapa Ibu bisa sampai di sini, Bu? Kenapa Ibu bisa ninggalin Yasmin? Kenapa?
Maafin dia. Kami mampir ke apotek. Terus kami mau pulang tapi berarti kita haus. Terus dia suruh ibu tunggu di depan apotek. Tapi pas dia balik, ibu udah gak ada. Nanti mungkin Yasmin sampai handphone Mandi yang lobet. Terus dia cari ibu ke sana kemari tapi gak ada. Tapi akhirnya Maria tahu ibu di sini dari polisi, katanya ibu jatuh dari jembatan. Ya Allah. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Ayah udah ninggalin aku. Sekarang ibu. Yasmin udah gak punya tujuan lagi, Bu. Yasmin ikut ya. Yasmin ikut ibu ya. Biar kita bisa bareng-bareng ya. Yasmin ikut ya. Biar kita bisa bareng-bareng sama ibu sama ayah. Kita mulai dari situ aja ya. Yasmin ikut ibu ya. Alhamdulillah Yasmin keterima. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bu, mau berangkat kerja dulu ya. Ibu doain semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan rezeki yang halal. Amin. Yasmin, ibu kenapa? Ibu ngapain di sini? Mereka jahat, Yasmin. Mereka siapa, Pak? Siapa yang jahat? Siapa yang berani jahatin ibu? Jahat itu. Dia yang bunuh ayah kamu, Nak. Ibu kenapa? Kadang ibu bertanya-tanya.
Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Bayi yang dulu ibu gendong-gendong sekarang sudah menjadi wanita yang dewasa dan cantik. Ibu bangga sekali sama kamu, Yasmin. Yasmin dengerin aku. Aku ikut. Aku ikut ibu ya. Aku ikut. Yasmin. Kamu harus kuat, Yasmin, ya. Kamu harus ikhlasin kepergian ibu kamu. Aku mau ikut ibu. Aku ikut ibu ya. Aku baru tahu Romeo sama Yasmin sedekat ini. Kalau gitu, aku urus dulu ya. Kepulangan Tante Rati ke rumah. Nggak usah, bro. Biar saya aja. Kamu di sini aja temenin Yasmin. It's okay, Yasmin.